warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama marilah kita ucapkan rasa puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala yang mana kita masih diberi nikmat sehat pada hari ini. Tak lupa pula salawat merangkaikan salam kita hadiahkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW yang mana kita semua menginginkan syafaatnya di yaumil akhir kelak nantinya. Hai, perkenalkan nama saya Nursya Fitri Aryani dari kelas Biologi 4 Stambuk 2021 dengan NIM 0704213122. Tujuan saya membuat video ini yaitu ingin memenuhi tugas ujian akhir semester saya, yaitu dengan mata kuliah Biodiversitas Taksonomi dan Hewan Vertebrata yang diampu oleh Bu Sukriya MSc selaku dosen biologi Universitas Islam Negeri Sumatera Utara Medan. Ada peribahasa bilang bahwa Anda tidak mempunyai kesempatan kedua untuk membuat kesan pertama. Seringkali kesan pertama ini datang dari kata-kata. Maka pada kesempatan kali ini saya ingin membuat tugas video dengan topik yaitu reptil. Reptil adalah kelompok hewan vertebrata yang berdarah dingin dan memiliki sisi yang menutupi tubuhnya. Kata reptilia berasal dari kata reptum yang berarti hewan melata. Reptil merupakan hewan darat yang sepanjang hidupnya bernapas dengan paru-paru atau pulmo. Reptil adalah tetrapoda, hewan dengan 4 tungkai dan menelurkan telur yang embrionya diselubungi oleh membran amniotik. Adanya cangkang pada telur dan adanya amniotik pada embrio sehingga menjamin perlindungan terhadap bahaya kekeringan pada telur-telur yang diletakkan di darat. Sisi epidermis yang berfungsi sebagai pelindung terhadap pengaruh fisik atau misal luka dan juga sebagai pelindung terhadap kekeringan. Kulit atau sisi reptil memiliki zat tanduk yang tidak berlendir pada kulit. Ciri-ciri dari hewan reptilia yaitu bertulang belakang, maka dikelompokkan dalam subfilum vertebrata. Kulitnya bersisi kering dan dilindungi kulit dengan lapisan zat tanduk. Bernapas dengan paru-paru. Biasanya bertelur dan telur bercangkang keras yang kemudian dikenal dengan opopipipar. Beberapa reptilia mempunyai 4 kaki dan beberapa lagi tidak berkaki. Berdarah dingin atau poikilotem yang artinya mereka tidak mampu mengatur suhu tubuh mereka sendiri dan memerlukan sumber panas eksternal untuk mengatur suhu tubuh mereka. Suhu badan berubah mengikuti suhu di sekitarnya. Hewan reptilia mempunyai kulit yang bersisi, umumnya dilapisi dengan sisi-sisi yang membentuk lapisan pelindung yang terdiri dari selaput bertulang atau bergading. Selanjutnya yaitu masuk ke dalam sistem saluran pencernaan pada reptil yang terdiri dari rongga mulut, kerongkongan, lambung, usus, dan kloaka. Dan kelenjar pencernaan terdiri dari kelenjar ludah, pankreas, dan hati. Yang pertama yaitu ada rongga mulut yang disokong oleh rahang atas dan rahang bawah. Reptil biasanya tidak mengunyah makanannya, jadi giginya itu berfungsi sebagai penangkap mangsa, sehingga pada masing-masing rahang terdapat gigi yang berbentuk kerucut. Gigi menempel pada gusi dan sedikit melengkung ke arah rongga mulut. Pada rongga mulut terdapat lidah yang melekat pada tulang lidah dengan ujung bercabang 2. Lalu memiliki kelenjar mukoid yang sekretnya berfungsi agar rongga mulut tetap basah dan dapat dengan mudah menelan makanan dan mangsanya. Lalu yang kedua ada kerongkongan atau esofagus yang merupakan saluran di belakang rongga mulut yang menyalurkan makanan dari rongga mulut ke lambung. Dalam esofagus ini tidak terjadi proses pencernaan karena dia hanya menyalurkan. Lalu yang ketiga yaitu ada lambung atau ventriculus, merupakan tempat penampungan makanan dan pencernaan makanan berupa saluran pencernaan yang akan membesar di belakang esofagus. Nah, di sini makanan baru mengalami proses pencernaan, yaitu pada bagian fundus pylorus makanan dicerna secara mekanik dan kimia. Yang keempat yaitu ada intestinum yang terdiri dari usus halus dan usus tebal yang bermuara pada anus. Dalam usus halus terjadi proses penyerapan dan sisanya menuju ke rektum. Kemudian diteruskan ke kloaka untuk dibuang. Ukuran usus ini disesuaikan oleh tubuh reptil. Selanjutnya yaitu ada kelenjar pencernaan atau disebut dengan kelenjar pembantu yang terdiri dari hati dan pankreas. Empedu yang dihasilkan oleh hati ditampung di dalam kantong yang disebut vesika velea. Hati ini terdiri dari 2 lobus yaitu sinester dan dexter yang berwarna coklat kemerahan.
Kantong empedu ini terletak pada tepi sebelah kanan hati, sedangkan pada pankreas reptil ini terletak di antara lambung dan duodenum. Pankreas berbentuk pipi dan berwarna kuning-kuningan. Selanjutnya masuk ke dalam sistem pernapasan pada reptil. Reptil bernapas menggunakan paru-paru. Paru-paru reptil berada dalam rongga dada dan dilindungi oleh tulang rusuk. Paru-paru reptil lebih sederhana susunannya daripada hewan jenis lainnya yang juga menggunakan paru-paru sebagai alat pernapasannya. Paru-paru pada reptil hanya terdiri dari beberapa lipatan dinding, yaitu yang berfungsi memperbesar permukaan pertukaran gas, sehingga pertukaran gas ini menjadi tidak efektif. Lalu, reptil tidak memiliki diafragma yang membatasi rongga perut dengan rongga dada, sehingga antara rongga perut dengan rongga dada bentuknya menyatu. Selanjutnya, reptil bernapas dengan cara menggerak-gerakkan tulang rusuknya, lalu udara mulai masuk melalui lubang hidungnya. Setelah udara masuk ke trakea, kemudian menuju ke bronkus dan paru-paru. Kemudian terjadilah pertukaran antara oksigen dan karbon dioksida di alveolus. Setelah udara masuk dari lubang hidung ke trakea, selanjutnya menuju ke paru-paru. Lalu darah mengikat oksigen dan melepaskan karbon dioksidanya. Bersama uap air dikeluarkan dari paru-paru. Sementara itu oksigen diedarkan dari darah ke seluruh jaringan tubuh. Reptil yang dapat hidup di air seperti buaya dan penyu memiliki kemampuan untuk menutup saluran pernapasannya, sehingga saat menyelam di dalam air tidak akan masuk ke dalam saluran pernapasannya. Selanjutnya yaitu sistem reproduksi reptil. Reptil melakukan reproduksi lebih banyak dengan cara ovipar atau ovovivipar. Pada ovipar meletakkan telur-telurnya dengan kulit cangkang yang keras, sedangkan pada ovovivipar menghasilkan telur dengan banyak kuning telur dan telur tersebut tumbuh dan berkembang biak dalam opiduk atau saluran telur hewan pada betina. Reptil jantan mempunyai penis yang menyalurkan sperma dari testis melalui vas deferens, sedangkan betina mempunyai dua ovarium dengan opidum. Telur yang dibuahi tertutup oleh albumin dan membran kulit. Selanjutnya yaitu organ reproduksi reptil pada betina, yaitu ada ovarium yang berfungsi untuk membentuk ovum atau sel telur. Reptil melakukan pembuahannya di dalam tubuh atau fertilisasi internal, di mana peleburan sel sperma dan sel telur terjadi di dalam tubuh betina reptil. Fertilisasi diawali dengan peristiwa kopulasi, yaitu masuknya alat kelamin jantan ke alat kelamin betina pada reptil. Perkembangbiakan reptil sebagian besar dilakukan secara ovipar atau bertelur. Ovipar adalah embrio yang berkembang dalam telur dan dilindungi oleh cangkang. Reptil adalah hewan amniot yang berarti bahwa telur dihasilkan oleh betina dan mengandung kantung elastis di mana embrio berkembang. Kulit telur mengandung dan menjaga embrio agar tidak mengering dan memungkinkan pertukaran gas. Telur mengandung korion yang membantu pertukaran gas, albumin yang merupakan cadangan protein dan air, dan cairan amnion yang melindungi embrio dan membantu eugulasi. Embrio tersebut mendapatkan makanan dari dalam tubuh induk. Telur dikeluarkan dari tubuh induk betina, kemudian dierami hingga menetas. Selanjutnya kita akan membahas ordo pada reptil. Ordo pada reptil terbagi menjadi 4, yaitu ada ordo Testudinata, Squamata, Crocodile, dan Spodentia. Saya akan menjelaskan sedikit tentang ordo Testudinata. Ordo Testudinata merupakan kelompok hewan yang memiliki cangkang yang menutupi tubuhnya. Cangkang ini tersusun dari sisi dermal yang mengalami osifikasi yang merupakan gabungan tulang rusuk, vertebra, dan beberapa bagian dari gelang bahu. Ini adalah cangkang pada Testudinata. Dapat kita lihat cangkang pada Testudinata yang kerapak. Pada bagian dorsalnya terdapat pula tulang vertebrata atau neural, tulang pleural, tulang supragial, tulang pigal, tulang neukal, dan tulang periferal. Sementara pada plastron pada bagian vertal yang disatukan pada bagian samping oleh braids terdapat tulang epiplastron atau tulang entaplastron, tulang hepiplastron, tulang mesoplastron, dan tulang simplastron. Selanjutnya, di atas tulang-tulang penyusun kerapak dan plastron terdapat lapisan yang disebut keping perisai. Keping perisai pada kerapak terdiri dari keping vertebrae, krostal, marginal, nusal, dan suprasaudal. Kemudian perisai pada klostral terdiri dari kepingan
humeral, pektoral, abdominal, anal, dan femoral. Pada beberapa famili ada yang tidak dilapisi dengan keping perisai seperti pada famili Transidae dan familisia Rectosilidae. Selanjutnya ada Sulcata tertois. Dengan kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Reptilia, ordo Testudines, famili Testudinidae, genusnya Centrocelis, spesies Centrocelis sulcata. Ciri-ciri Centrocelis sulcata atau lebih dikenal dengan nama Sulcata tertois yaitu salah satu kura-kura terbesar. Memiliki ciri-ciri cangkangnya besar dan berbentuk opal dengan warna yang bervariasi dari coklat tua hingga kuning kecoklatan. Cangkangnya memiliki lekukan-lekukan atau garis-garis vertikal yang khas pada kerucut besar di setiap sisinya. Dengan panjang bisa mencapai lebih dari 80 cm. Tubuhnya dilapisi dengan sisi-sisi yang besar dan kuat. Kepalanya relatif besar dengan moncong yang tumpul. Kura-kura ini adalah herbivora yang sangat rakus, memakan jenis rumput, tanaman rendah, dan dedaunan. Dan biasanya aktif pada pagi dan sore hari. Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Reptilia, ordo Testudines dengan famili Geomididae, genusnya Notociles, spesies Notociles platinota. Ciri-cirinya Notociles platinota atau dikenal juga dengan sebutan Asia brown tortoise atau Asian left turtle. Memiliki cangkang biasanya berwarna coklat atau coklat kemerahan dengan corak bercak yang tidak teratur. Pola ini membantu mereka menyerupai daun kering. Cangkang yang relatif besar hingga mencapai 30 cm. Tubuhnya dilapisi dengan sisi-sisi yang besar berbentuk seperti perisai, terutama pada bagian ekor dan kakinya. Hewan ini memakan dedaunan, bebuahan, dan tumbuh-tumbuhan lainnya dan cenderung lebih aktif di pagi dan sore hari. Selanjutnya ada Cheney Strepnaiken Turtle. Kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Reptilia, ordo Testudines, famili Geomididae, genus Meurymis, spesies Meurymis sinensis. Ciri-ciri Meurymis sinensis yang juga dikenal sebagai Chinensis Strepnaiken Turtle memiliki cangkangnya berbentuk opal dan relatif datar dengan warna dasar coklat atau hijau keabu-abuan dengan garis bercak yang berbeda. Panjang cangkang biasanya mencapai sekitar 15-20 cm. Tubuhnya dilapisi dengan sisi-sisi yang halus dan teratur dengan kepala yang relatif besar dan moncongnya yang agak tumpul. Hewan ini memakan berbagai jenis makanan termasuk ikan kecil, serangga, dan tumbuhan. Selanjutnya ada kura-kura sungai Bernoy dengan kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Reptilia, ordo Testudines, famili Geomididae, genus Batagur, spesies Batagur borneonensis. Ciri-ciri Batagur borneonensis yang juga dikenal sebagai kura-kura sungai Bernoy termasuk cangkangnya yang pipih dan lebar dengan warna coklat tua atau hitam dan masih banyak warna lainnya dengan kura-kura seperti ini dan biasanya memiliki corak atau bintik-bintik kuning atau keemasan. Mereka memiliki kepala besar dengan mata yang besar dan bulat. Kura-kura ini memiliki kaki yang kuat dan berselaput, cocok untuk berenang dan sungai di rawa-rawa. Selanjutnya ada Pleosis niger. Dengan kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Reptilia, ordo Testudines, famili Testudinidae, genus Pleusias, spesies Pleosis niger. Ciri-ciri Pleosis niger memiliki yaitu cangkang yang berwarna gelap atau coklat tua dengan bagian bawah atau plestrot berwarna kekuningan atau kecoklatan. Cangkangnya relatif datar dan tidak begitu tinggi. Tubuhnya dilindungi oleh cangkang yang keras dan dilengkapi dengan kaki-kaki yang bersisik. Kulitnya biasanya gelap dengan bercak-bercak kuning atau oranye di bagian bawah cangkang dan kakinya panjang mencapai sekitar 15 hingga 25 cm. Hewan ini memiliki kepala yang kecil dengan mata terletak di sisi atas kepala. Selanjutnya ada kura-kura Asia Tenggara. Dengan kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Reptilia, ordo Testudines, famili Geomididae, genus Clemys, spesies Clemys gemeli. Ciri-ciri Clemys gemeli juga dikenal sebagai kura-kura Asia Tenggara yang meliputi cangkangnya agak cembung dan berwarna coklat tua atau kehitaman dengan corak atau bintik-bintik kuning, oranye yang tidak teratur. Mereka memiliki kepala yang kecil dengan mata bulat dan leher yang panjang. Kakinya relatif pendek dan tidak berselaput.
Selanjutnya yaitu ada kura-kura sungai kuningan, kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Reptilia, ordo Testudines, famili Troncidae, genus Nelsonia, spesies Nelsonia nigricans. Ciri-ciri Nelsonia nigricans juga dikenal sebagai kura-kura sungai kuningan, termasuk cangkangnya yang agak datar dan lebar dengan warna hitam atau coklat tua yang seringkali memiliki corak atau bintik-bintik kuning yang tidak teratur. Mereka memiliki kepala yang besar dengan mata yang besar dan bulat. Kaki mereka relatif pendek dan kuat, cocok untuk berenang di sungai dan rawa-rawa. Ini ada kura-kura Gea Sumatra, kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Reptilia, ordo Testudines, famili Troncidae, genus Citra, spesies Citra panjangki. Ciri-ciri citra panjangki yang juga dikenal sebagai kura-kura Gea Sumatra meliputi cangkang yang agak datar dan lebar dengan warna coklat tua atau kehitaman yang seringkali memiliki corak atau bintik-bintik kuning oranye. Mereka memiliki kepala yang besar dengan mata yang besar dan bulat. Kaki-kaki mereka panjang dan kuat, cocok untuk berenang di perairan yang dalam. Selanjutnya yaitu ada ordo Squamata. Ordo Squamata adalah ordo reptil yang terdiri dari kadal dan ular. Anggota ordo ini dibedakan dari kulit mereka. Adapun ciri-ciri umum anggota ordo Squamata yaitu tubuhnya ditutupi oleh sisik yang terbuat dari bahan tanduk. Sisi ini mengalami pergantian secara periode yang disebut molting. Sebelum mengelupas, stratum germinatum membentuk lapisan cuticula baru di bawah lapisan yang lama. Perkembangbiakan ordo Squamata ini yaitu secara opopipipar atau opipar dengan fertilisasi internal. Persebaran Squamata sangat luas, hampir terdapat di seluruh dunia kecuali Antartika, Irlandia, Selandia Baru, dan beberapa pulau di Oseania. Selanjutnya yaitu ada spesies Calcides boingleri dengan kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Reptilia, ordo Squamata, famili Scancidae, genus Calcidaes, spesies Calcides boingleri. Ciri-ciri Calcides boingleri ini memiliki tubuh yang panjang dan ramping dengan ekor yang hampir sepanjang tubuhnya. Kulit mereka halus dan berkilau dengan warna dasar coklat atau keabu-abuan, seringkali dengan corak atau bintik-bintik yang lebih gelap di sepanjang tubuh. Panjang tubuhnya biasa mencapai sekitar 15 hingga 25 cm, termasuk panjang ekor yang mereka miliki. Biasanya ditemukan di daerah yang berbatu, semak belukar, padang rumput, dan wilayah dengan vegetasi yang cukup di sepanjang pesisir Mediterania. Selanjutnya yaitu ada kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Reptilia, ordo Squamata, famili Natricidae, genus Helius, spesies Hedus parellus. Ciri-ciri dari Hedus parellus ini adalah spesies ular yang memiliki ciri-ciri tubuh ramping dan panjang dengan panjang total biasanya mencapai sekitar 40 hingga 70 cm. Warna tubuhnya umumnya coklat atau keabu-abuan dengan pola belang-belang kuning dan hitam di sepanjang tubuhnya. Terkadang mereka juga memiliki garis-garis pola yang dapat membantu dalam penyamaran di lingkungan alaminya. Ular ini terutama aktif pada malam hari atau nokturnal, meskipun kadang aktif juga pada siang hari. Hedus parellus ini biasanya ditemukan di hutan-hutan dataran rendah, hutan pegunungan, semak belukar, dan daerah-daerah agraris dengan vegetasi yang cukup tebal. Selanjutnya yaitu ada Tracelephis quentainiata dengan kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Reptilia, ordo Squamata, famili Scancidae, genus Tracelephis, spesies Tracelephis quentainiata dengan ciri-ciri memiliki tubuh yang panjang dan ramping dengan ekor yang hampir sepanjang tubuhnya. Kulit mereka halus dan berkilau dengan warna dasar coklat atau abu-abu, seringkali dengan 5 garis longitudinal yang jelas atau garis-garis putih dan kekuningan di sepanjang tubuhnya. Panjang tubuhnya ini berkisar antara 15 hingga 25 cm, termasuk panjang ekor mereka. Selanjutnya yaitu skink berjalur hitam dengan kingdom Animalia, phylum Chordata, kelas Reptilia, ordo Squamata, famili Scancidae, genus Emoia, spesies Emeo nigra. Ciri-ciri Emeo nigra atau skink berjalur hitam memiliki tubuh yang ramping dengan permukaan yang berkilau, umumnya berwarna coklat gelap hingga hitam, memiliki pola garis atau bintik-bintik berwarna terang di punggungnya. Ukuran dewasa ini biasanya memiliki panjang total antara 12 hingga 20 cm, termasuk ekor. Emeo nigra ditemukan di berbagai habitat termasuk hutan, padang rumput, dan daerah yang terganggu. Selanjutnya ada ordo Crocodilia, yaitu Crocodilia mencakup hewan reptil yang berukuran paling besar di antara reptil lain.
Crocodilia ini merupakan hewan poikilotermik sehingga kebanyakan akan berjemur di siang hari untuk menjaga suhu tubuhnya. Mereka berburu di malam hari. Mereka ini memiliki sifat ovipar dan biasanya betina membuat sarang dengan menggali lubang di tanah untuk menyimpan telur. Memiliki kulit yang tebal dan liat karena mengandung kepingan tulang yang tersusun berderet dan berlunas membentuk perisai dermal dan mengandung sisik dari bahan tanduk. Kepalanya berbentuk piramid, keras dan kuat, dilengkapi dengan gigi runcing dengan tipe gigi poliodon. Matanya kecil terletak di bagian kepala yang menonjol di dorsal lateral. Pipi vertikal dilengkapi selaput mata, tertutup oleh lipatan kulit yang membungkus tulang. Lubang hidung terletak pada sisi dorsal ujung, moncong dan dilengkapi dengan suatu penutup dari otot yang dapat berkontraksi secara otomatis. Pada saat buaya menyelam, ekornya panjang dan kuat. Tungkahnya relatif pendek tetapi cukup kuat. Jari belakangnya itu lebih panjang, berjari 4 dan berselaput. Tungkai depan berjari 5 tanpa selaput. Ini adalah salah satu ordo dari krokodil, yaitu buaya Amerika. Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, ordo Crocodilia, famili Alligatoridae, genus Alligator, spesies Alligator mississippensis. Ciri-ciri dari Alligator mississippensis ini yaitu dia lebih dikenal sebagai buaya Amerika. Adalah spesies buaya air tawar, yang mana buaya ini dia lebih besar dengan panjang rata-rata 3 sampai 4,5 meter untuk jantan dan 2,1 hingga 3 meter untuk betina. Mereka memiliki tubuh yang berat dan tubuh yang bervariasi, dari coklat gelap hingga hitam dengan perut yang lebih terang. Kulit mereka dilapisi dengan skutum atau lempengan tulang yang teratur. Memiliki gigi yang kuat dan tajam, terutama di atas rahang atas, yang mereka gunakan untuk menangkap dan memotong mangsa. Habitatnya biasanya ditemukan di perairan air tawar seperti rawa-rawa, danau, sungai, dan kolam besar. Mereka lebih cenderung berada di air tawar daripada di air sungai. Selanjutnya buaya Amerika dengan Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, ordo Crocodilia, famili Crocodilidae, genus Crocodilus, spesies Crocodilus acutus. Ciri-ciri Crocodilus acutus atau buaya Amerika ini termasuk reptil yang besar, dengan panjang tubuh jantan dewasa mencapai 13 hingga 16 kaki atau sekitar 4 hingga 5 meter. Pada betina biasanya lebih kecil dengan panjang sekitar 8 hingga 12 kaki sekitar 2 sampai 3,5 meter. Memiliki moncong yang panjang dan sempit dengan bentuk huruf V. Yang membedakannya dari buaya lain seperti aligator, memiliki moncong lebih lebar dan berbentuk huruf U. Tubuh mereka ini tertutup kulit yang tebal dan bersisik, umumnya berwarna abu-abu, perenang yang terampil dan sering berburu di alam liar. Menggunakan rahang yang cukup kuat untuk menangkap mangsanya. Biasanya ini ditemukan di daerah pesisir perairan Payau, kadang-kadang sungai dan danau air tawar selatan di Florida. Lalu ini ada buaya gharial, Kingdom Animalia, Phylum Chordata, kelas Reptilia, ordo Crocodilia, famili Gapialidae, genus Gapialis, spesies Gapialis gangeticus. Ciri-ciri dari Gapialis gangeticus yang lebih dikenal sebagai gharial ini memiliki tubuh yang panjang dan besar dengan moncong yang sangat panjang dan tipis. Moncong ini berfungsi untuk menangkap ikan, makanan utama mereka. Buaya jantan biasa mencapai panjang hingga 6 meter atau sekitar 20 kaki. Sementara betina biasanya lebih kecil dengan panjang sekitar 4 hingga 4,5 meter, sekitar 13 hingga 15 kaki. Tubuhnya berwarna abu-abu kecoklatan dengan bintik-bintik hitam atau gelap di seluruh tubuhnya. Kepala gharial memiliki tonjolan atau benjolan kecil yang khas di pangkal moncongnya. Biasanya ditemukan di sungai-sungai besar, terutama di India, Nepal, dan Bangladesh. Selanjutnya ada ordo Rhynchocephalia. Ordo Rhynchocephalia ini adalah ordo reptilia yang mirip kadal dan mencakup hanya satu spesies hidup, yaitu tuatara, atau biasa disebut dengan Sphenodon puncatus, yang hanya mendiami bagian dari Selandia Baru. Ordo Rhynchocephalia ini memiliki tipe tengkorak diapsid. Morfologinya mirip dengan anggota Lacertilia dan panjang dewasanya mencapai 30 cm. Anggota ordo ini semuanya karnivora dan mencari makan di malam hari. Habitat hidupnya di air atau di daratan. Ordo Rhynchocephalia ini bereproduksi secara ovipar dan fertilisasi internal.
telurnya ditempatkan dalam suatu lubang seperti kebanyakan anggota spesies reptilia lainnya dan menetas dalam waktu 1 tahun. Nah, selanjutnya ini adalah ordo yang terakhir, yaitu ada ordo Rhianchocephalia, yang mana ada kingdom Animalia, filum Chordata, kelas Reptilia, ordo Rhianchocephalia, famili Spondontidae, genus Spondon, spesies Sphenodon punctatus. Ciri-ciri Sphenodon punctatus yang juga dikenal sebagai tuatara adalah reptil endemik Selandia Baru dan merupakan salah satu spesies yang unik secara evolusioner yang memiliki ciri-ciri tubuh berbentuk silinder dengan kulit bersisik yang kasar. Mereka memiliki ekor panjang dan kepala yang besar dengan gigi kecil dan runcing yang ditanamkan pada rahangnya. Biasanya ukuran dewasa ini memiliki panjang sekitar 30-80 cm tergantung pada jenis kelamin dan kondisi individu. Mereka umumnya ditemukan di habitat Selandia Baru seperti padang rumput, semak belukar, dan hutan ringan.